TikTok, sebuah aplikasi yang bisa mengubah sebuah bangsa, bahkan bisa mengubah sebuah generasi, karena kita udah lihat banyak data bahwa attention span orang-orang manusia yang ketagihan TikTok itu semakin menurun dan bahkan kalah sama ikan lohan. Ikan lohan apa ikan koi sih? Ya pokoknya kalah lah sama ikan. Bayangin lu kalah sama makanan yang lu makan tiap hari. Apa nggak malu lu? Kayak manajemen MU. Dan kali ini adalah info yang gue sudah khawatirkan dan gue sendiri sudah melihat beberapa kali muncul di timeline, dan sepertinya mungkin segera akan jadi sebuah mainstream media, sesuatu yang bakal rame di mana-mana karena orang-orang menikmatinya. Ini semua kembali lagi kepada TikTok yang berhasil mengubah generasi menjadi generasi yang hobi nonton video, bukan yang vertikal, atau dulu mungkin generasi bapak-bapak ibu-ibu kotak karena TV kotak. Bahkan sekarang pokoknya apa-apa vertikal plus ditambah short time, nggak boleh lama-lama karena nggak kuat otaknya nerima informasi lama-lama, mesti scroll. Dan karena makin banyak orang suka sama TikTok, makin banyak orang suka sama short video konten, vertikal video konten seperti drama, seperti series juga akan jadi vertikal. Dan bukan cuman formatnya yang harusnya horizontal jadi vertikal, tapi juga durasinya mungkin kurang dari 2 menit. Nggak 30 menit per episode. Dan itu semua karena TikTok. Kok bisa begitu? Kalian pernah nggak sih scrolling TikTok terus ngelewat TikTok Cina yang kayaknya di-reupload sama siapa gitu, dan akhirnya ketemu lah di FYP kalian. Temanya itu drama-drama kebaikan dengan plot twist. Jadi tuh biasanya kisahnya gini loh, kayak ada bapak-bapak pengen makan, tapi pas pengen makan duitnya nggak cukup gitu. Terus pelayannya ngeliat gitu kan, oh duitnya nggak cukup gitu kan. Terus tiba-tiba bapaknya bilang, maaf saya nggak jadi mesen gitu karena saya ada keperluan gitu. Terus dia bilang, bapak duduk sini aja dulu gitu kan. Kayak gitu lah cerita-cerita itu, bapak duduk sini aja dulu gitu, saya mau bawakan makanannya gitu kan, tapi duit saya sudah, tenang aja pak gitu. Terus bapaknya makan gitu, bapak silakan makan, anak muda maafkan aku tapi aku tidak punya uang untuk membayarnya. Makanan ini tidak perlu dibayar, Pak. Makanan ini sudah dibayar sama Bapak 20 tahun yang lalu. Terus flashback, ternyata bapak-bapak itu pas lagi muda, pas lagi makan gitu, tiba-tiba ada anak kecil yang kayak homeless gitu, nggak punya orang tua gitu, pinggir jalan. Terus kayak, kamu belum makan ya, Dek? Ayo sini makan sama Bapak gitu kan. Terus makan di restoran itu. Terus tiba-tiba kayak, jadi kau anak kecil itu? Iya pak, dan sekarang restoran ini jadi milik saya. Wah, langsung gitu. Di endingnya pasti ada lagu Cina gitu. In a way keren, tapi lama-lama jadi template dan gak jauh-jauh dari tema itu. Dan ternyata hal itu booming banget di Cina. Bener-bener meledak, bener-bener rame banget, dan bener-bener menjadi bahkan to the next level. Kan kalau kalian lihat kan konten-konten itu kayak masih dibuatnya sama orang-orang yang gak profesional. Bukan gak profesional dalam artian bukan pakai alat-alat yang berat, pakai pencahayaan, pakai aktor yang beneran dan gimana-gimana. Ya kasarnya kita bisa bilang low budget lah for TikTok gitu. Tapi tahu nggak kalian kalau di Cina itu udah ada perusahaan-perusahaan yang kayak TikTok, dan mereka itu menyajikan drama vertikal video yang berdurasi 2 menit. Seriusan. Dan kalau kalian pikir siapa yang mau nonton series drama 2 menit vertikal di aplikasi gitu kan? Ya nonton drama ya 30 menit lah di Netflix lah, nyalain TV gitu kan, lu nonton tiduran gitu kan, seru. Bukan nonton scrolling salah. Ada aplikasi drama-dramaan di Cina gitu yang per minggunya, sekali lagi gue ulang, per minggunya itu bisa menghasilkan revenue $2 juta per minggunya dari ngupload konten-konten drama 2 menit kayak gitu. Dan katanya bahkan modal untuk bikin drama-dramanya itu $150.000 aja. Ya lu bandingin aja, modal $150.000 hasilnya $2 juta. Ya itu untung banget. Ya memang sih produk-produk yang dijual itu soap opera, atau bahasa kasarnya di sini sinetron lah. But still money. Dan kalau sampai bisa mereka menghasilkan uang sebanyak itu, ya berarti ada yang nonton dan banyak yang nonton. Bahkan di aplikasi ini itu mereka tuh mendedikasikan format-format videonya tuh emang buat nyaman banget ditonton di handphone. Bukan di TV, bukan di home screen, bukan di theater screen, tapi di smartphone. Gimana caranya ini optimize banget dan nyaman banget buat ditonton sama orang dari handphonenya. Dan seriesnya itu tuh pendek-pendek banget, sehingga mereka bisa dapetin kayak 90 2 minutes episode. 2 minutes, 2 menit per episode. Wow.
ternyata konten drama yang budgetnya lumayan lebih gede daripada TikTok itu banyak mau ditonton orang dalam durasi 2 menit dan dalam vertikal video. Dan mereka ini bikin bukan karena tebak-tebakan, tapi mereka bener-bener analyze the market. Ya mereka emang bener-bener ada datanya gitu. Kalau banyak yang suka-suka aja nonton vertikal video 2 menit, ya selama scriptingnya bagus, selama drama-dramanya keren, ya soap opera ini atau sinetron ini ya bakal ditonton aja. Dan aplikasi kayak gini tuh lagi gencar-gencarnya rame di Cina karena bukan satu-satunya, udah ada 2 aplikasi lain yang menjadi kompetitor untuk bikin series-series yang kualitinya lebih bagus daripada video-video TikTok, tapi ya ditonton gitu dan berkelanjutan gitu, nggak potong-potongan doang, nggak yang cuma hari ini upload apa, hari ini bikin konten apa. Bahkan saking lakunya, banyak banget beberapa drama itu di shoot di luar negeri. Jadi orang-orang yang bukan orang Cina gitu, melainkan orang-orang Amerika bikin drama untuk aplikasi Cina dan ditonton sama orang Cina. Berarti kan ini udah sukses banget sampai yang mesti produksi tuh orang Amerika di Amerika. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, ini sangat mungkin banget ke depannya akan terjadi di Indonesia. Oh, sangat-sangat mungkin dan sudah tidak kaget. Mungkin beberapa kali udah ada ya, cuman mungkin kecepatan atau mungkin kurang konsisten. Tapi di Cina sendiri ini udah sangat-sangat luar biasa terjadi. Ditambah dengan bagaimana tren-tren Cina itu yang di TikTok itu muncul di Cina tuh seramai di Indonesia, seperti live streaming dengan gift-gift, nanti dikasih gift-gift. Terus sempat gua angkat kan tuh yang dimana orang-orang mulai ngumpul di sebuah titik kota, terus pada live streaming pakai ring light. Di Indonesia juga gue denger beberapa kali udah ada tuh titik-titiknya di Indonesia. Kan mulai juga tuh kan online shopping live TikTok. Rame banget di Cina dan di Indonesia akhirnya rame juga. Jadi mungkin ke depannya jangan kaget kalau ada aplikasi atau bahkan TikTok itu sendiri ngupload drama-drama yang dibuatnya cukup well made tapi cuman durasi 2 menit. Mungkin bintangnya Reza Rahardian, lawan mainnya Dian Sastro, tapi 2 menit. Gua nggak tahu mau bilang ini salah apa enggak. Toh seperti yang tadi gua sempat singgung kan, orang tua kita juga dulu nontonnya TV kotak, terus tiba-tiba generasi kita sukanya lebar, tapi mungkin generasi setelah kita sukanya lebar tapi begini, dan ternyata jangan 2 jam Avengers Endgame tapi 2 menit aja. Jadi ya perubahan kayak gitu bukan sesuatu yang kayak salah, ya nggak sih? Tapi ya jelas, kalau ngomongin attention span, ada yang bisa kita kritisi. Attention span itu ngaruh bagaimana juga nanti generasi itu atau anak-anak itu tuh bisa menyerap informasi dan berhubungan sama belajar. Jadi kalau makin short ya makin gampang bosenan, makin susah belajar, makin susah menyerap informasi, makin susah menjadi SDM yang nggak dikatain SDM rendah. Ini kan cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Bahkan bagaimana tren-tren singkat cerita, ringkasan ya, ringkasan anime gitu. Pada nggak mau ngaku lagi kalau gue udah bikin tuh di konten sebelumnya yang thumbnail kayak gini kan, gue udah bilang lu nonton ringkasan anime karena FOMO kan. Maksudnya orang-orang ngomongin apa dandan tapi lu nggak ada waktu bang, gue sibuk, gue anak SMP, banyak PR bang, banyak tugas, banyak ekskul gitu kan. Jadi gue nonton ringkas ceritanya aja, jadi bijinya gimana gitu kan. Ya karena FOMO kan, karena nggak mau ketinggalan kan. Gue aja gue sempet-sempetin masih bisa loh. Ngonten iya, gue kerja iya, ngurus ini itu iya, ngurus klien iya, gue masih sempetin. Kok lu pada nggak sempet ya? Ringkas cerita film, ringkas cerita ini dan lain-lain gitu. Kayak dibelain banget dan viewersnya banyak banget. Lu lihat kan di YouTube viewersnya banyak banget. Berarti ya mereka udah nggak bisa nikmatin konten-konten durasi panjang lagi, udah malas atau emang nggak ada waktu atau attention span-nya emang udah separah itu. Jadi kayak apa sih, buruan dong gitu kayak. Wow, itu sih yang gue khawatirkan. Jadi ya perubahan format ya wajar, tapi ya kalau ini jelas-jelas merespon, apalagi yang tadi dia bilang dia itu research dan ternyata masyarakat sekarang maunya nonton yang pendek-pendek. Berarti kan data lapangannya semakin pendek nih, attention span bocil-bocil. Nah, siap-siap dah tuh gimana nanti pas mereka udah pada gede, pas mereka udah harusnya menjadi tenaga kerja, seharusnya mereka bisa menghasilkan sesuatu atau bahkan nanti memimpin sebuah negara. Lebay, mungkin bisa kalian katain lebay. Tapi kalau menurut kalian, apakah kelebayan gue ini masuk akal atau malah kayak berlebihan? Emang beneran lebay? Komen di bawah. Atau kalian mungkin bisa komen di bawah gitu. Gue rasa ada deh kalian punya contoh langsung itu adik kalian. Gimana adik kalian? Amankah attention span-nya apa? Udah mesti kayak nonton Mr. Beast sambil makan lunchly dan minum Prime, terus di bawahnya ada Subway Marine, di monitor sebelahnya mesti ada lagu KSI, terus di iPad mesti main tap-tap-tapan apalah segala macam gitu. Baru berasa hidup dia, baru berasa menjalani harinya. Gak tau sih, gue lebay aja. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lebih serius mengenai sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Lu takut kan orang-orang jadi gak nonton YouTube lu lagi? Komen kalau ngatain tuh yang cakep dikit gitu. Soalnya gue juga ada di TikTok, jadi gak masalah. Di Instagram lu sih gue juga ada.